Shalom anak-anak, selamat pagi. Pada saat hari ini, Jumat 16 Oktober 2020, kita bertemu kembali di pembelajaran daring kita. Pembelajaran daring kita hari ini masih membahas tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 4 sampai dengan pembelajaran 6. Silakan anak-anak siapkan buku pena beserta dengan alat tulisnya, karena di video ini juga mengirimkan tentang pembahasan soal-soal. Pelajaran 4, muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5 dengan judul menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat meliputi 1. Memahami tema cerita. 2. Menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Pena halaman 36 untuk latihan muatan bahasa Indonesia. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengetahui pesan moral apabila cerita tersebut disampaikan secara tersirat? Jawabannya, A. Membaca cerita tersebut dengan cermat, termasuk dialog pada tokohnya. B. Mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dalam cerita yang dibaca. C. Membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Pertanyaan nomor 2, bagaimana cara menyampaikan pendapat melalui sebuah tulisan? Jawabannya, pertama kita perlu memahami tema cerita, lalu menuliskan pendapat kita menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1 dengan judul perikop sikap tokoh yang sesuai sila kedua Pancasila. Nah, di gambar ini sikapnya contohnya adalah membantu nenek menyeberang jalan. Nah, membantu nenek menyeberang jalan ini merupakan salah satu contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Pena halaman 36, latihan muatan PPKN. Pertanyaan yang pertama, tuliskan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang pada gambar di buku pena. Nah, anak-anak bisa melihat gambar di buku penanya. Apakah sikap mereka sudah sesuai dengan sila kedua Pancasila? Jelaskan. Jawabannya gambar yang pertama ya. Gambar yang pertama, mengajar, mendidik, dan membagi ilmu kepada murid kelas. Sikap tersebut sesuai dengan sila kedua Pancasila, karena setiap murid berhak mendapatkan ilmu dan pelajaran yang setara dan adil dengan murid lainnya. Gambar nomor 2, menolong dan membantu teman yang mengalami kesulitan atau musibah. Nah, sikap tersebut sesuai dengan sila kedua Pancasila, karena sikap menolong dan membantu teman termasuk salah satu contoh sikap kemanusiaan. Gambar yang ketiga, melaksanakan bakti sosial. Sikap tersebut juga sudah sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila, karena saling membantu satu sama lain adalah salah satu contoh sikap kemanusiaan. Kita masuk ke pembelajaran 5, muatan IPS KD 3.3 dan 4.3. Judulnya kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayur. Perhatikan skema kegiatan sayur kangkung berikut ini. Yang pertama adalah kangkung ditanam dan dirawat oleh petani. Kemudian yang kedua, kangkung yang sudah siap panen akan dipanen oleh petani. Kemudian gambar yang ketiga adalah kangkung siap diantarkan ke pasar-pasar. Yang keempat, kangkung dijual kepada pembeli. Dan yang kelima adalah kangkung yang telah dibeli dapat dimasak dan dikonsumsi. Nah, semua tahapan tadi 1-5 itu merupakan tahapan-tahapan mulai dari produksi, distribusi,
serta konsumsi sayuran kangkung. Bu Pena halaman 41, latihan muatan IPS KD 3.3 dan 4.3. Pertanyaan yang pertama, jelaskan tahapan apa saja yang termasuk ke dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi dalam skema kegiatan ekonomi sayur kangkung yang sudah kita bahas tadi. Nah, jawabannya produksinya yaitu penanaman benih kangkung dan pemanenan kangkung. Sementara tahap distribusinya, kangkung tersebut diantarkan ke pasar. Dan yang terakhir, tahap konsumsinya adalah kangkung dibeli dari pedagang dan dimasak untuk dimakan oleh kita atau para konsumen. Selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 2. Mengapa harga sayur menjadi lebih mahal saat kita membeli di pedagang keliling daripada membeli langsung ke pasar? Jawabannya, karena pedagang sayur keliling membeli sayur-sayur yang dijualnya juga dari pasar. Mereka menaikkan harga jual sayur untuk mendapatkan keuntungan. Muatan SBDP KD 3.3 dan 4.3 dengan judul Apresiasi terhadap gambar pemandangan. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Contoh apresiasinya terhadap gambar di samping adalah hasil gambarnya bagus, gambar pemandangan sawahnya sudah jelas. Gambar ini juga memiliki pesan positif, yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Bu Pena halaman 42, latihan untuk muatan SBDP. Pertanyaannya adalah tuliskan topik yang tepat untuk gambar-gambar di buku Bu Pena anak-anak. Lalu tuliskan apresiasimu terhadap gambar-gambar tersebut. Nah, jawabannya ya. Gambar yang A itu topiknya mengenai pertanian. Contoh apresiasinya, gambar pemandangannya bagus dan detail, serta proporsinya sesuai. Gambar ini memberi kesan bahwa pemandangan di alam sangat indah sekali. Kita lanjutkan ke gambar yang B, topiknya mengenai pantai. Contoh apresiasinya, gambarnya sangat indah, warna pantai dan langitnya cerah. Sudut pandang gambarnya juga bagus dan tepat. Gambar ini menceritakan bahwa pantai juga memiliki keindahan. Pembelajaran 6 Muatan Bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5 dengan judul Memberikan Pendapat Pribadi tentang Pesan Moral dari Suatu Cerita. Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1 dengan judul Membedakan Sikap Baik dan Tidak Baik. Berikut adalah contoh sikap yang baik dan tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, contoh sikap yang baiknya adalah menghormati sesama umat beragama. Sementara contoh sikap tidak baiknya adalah tidak berteman dengan teman yang berbeda agama. Sila yang kedua, contoh sikap baiknya menolong teman yang kesusahan. Contoh sikap yang tidak baiknya sombong dengan barang-barang yang kita miliki. Kemudian sila ketiga, contoh sikap baik dari sila ketiga menggunakan produk-produk dalam negeri. Contoh sikap tidak baiknya mencintai budaya asing yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Sila keempat, contoh sikap baiknya menyampaikan pendapat dengan sopan di depan kelas. Sementara contoh sikap tidak baiknya adalah memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Sila kelima, contoh sikap baiknya membiasakan hidup hemat. Sementara contoh sikap tidak baiknya adalah memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, anak-anak, sekian saja penjelasan untuk pembelajaran 4 sampai dengan 6 hari ini. Shalom.